Oke teman-teman, selamat datang. Hari ini kita akan bedah satu pilihan yang luar biasa penting. Sebuah keputusan yang diucapkan oleh seorang pemimpin besar di akhir hidupnya. Dan ini bukan sekedar cerita kuno loh, ini adalah tantangan yang melintasi ribuan tahun dan sampai tepat di hadapan kita hari ini. Yuk kita mulai. Coba dibayangin komen ini. Di depan seluruh bangsa Israel, di ujung usianya, Yosua itu bukan sekedar pidato. Dia itu seperti menarik garis tegas di atas pasir. Pernyataannya ini bukan cuma pilihan pribadi, tapi sebuah deklarasi tentang masa depan, tentang siapa mereka, dan tentang warisan apa yang mau dia tinggalkan. Keren banget kan? Jadi, pertanyaannya sekarang, apa sih arti sebenarnya dari pilihan ini? Kenapa kok kesannya mendesak banget? Apa yang bikin Yosua menantang bangsanya dengan pilihan yang begitu hitam putih? Nah, jawabannya ada di sebuah tempat dan sebuah perjanjian kuno. Untuk bisa mengerti pilihan Yosua, kita harus mundur dulu ke Sikem. Ini bukan cuma nama tempat di peta ya. Sikem itu lokasi yang penuh dengan sejarah, tempat di mana janji-janji besar dibuat dan takdir bangsa ditentukan. Disinilah fondasi dari semua pilihan ini diletakkan. Poin paling penting yang harus kita pegang adalah ini. Yosua itu nggak memperkenalkan sesuatu yang baru. Dia itu kayak minta mereka untuk menekan tombol reset pada komitmen mereka. Ini bukan soal bikin janji baru, tapi soal menghidupkan lagi sumpah yang sudah jadi inti identitas mereka sebagai satu bangsa. Nah, konsep di baliknya, ini dikenal sebagai perjanjian suzerenitas, sebuah kerangka yang mereka pahami betul. Gampangnya gini, ada raja yang super kuat, menawarkan perlindungan, sumber daya, dan keamanan buat kerajaan yang lebih kecil. Sebagai gantinya, yang dia minta cuma satu hal, kesetiaan total, tanpa dibagi-bagi. Ini adalah kesepakatan dengan taruhan yang sangat tinggi. Dan ini bukan rapat biasa loh, ini tuh sebuah upacara yang sangat formal, dengan struktur yang jelas, dirancang biar semua orang sadar betapa seriusnya momen ini. Dimulai dengan perkenalan, terus diingatkan lagi sejarah hubungan mereka, lalu ditetapkan kewajibannya apa saja, dan kemudian dijelaskan konsekuensinya, berkat kalau taat, kutuk kalau berkhianat. Bahkan ada saksi yang dipanggil. Semua elemen ini dibuat biar nggak ada keraguan sedikit pun soal beratnya janji yang mereka buat. Nah, ini membawa kita ke jantung dari perjanjian itu sendiri, kesetiaan. Dan dalam perjanjian ini, nggak ada yang namanya setengah-setengah. Pilihannya cuma dua, segalanya atau tidak sama sekali. Hubungan perjanjian ini sifatnya totalitas. Tuhan memberikan dirinya sepenuhnya untuk Israel. Perlindungan, pemeliharaan, identitas mereka. Sebagai balasannya, dia juga meminta kesetiaan mereka yang sepenuhnya. Ini adalah prinsip segalanya atau tidak sama sekali. Coba deh kita bawa ke kehidupan sehari-hari. Bayangin dalam sebuah pernikahan. Gimana kalau pasangan Anda bilang, sayang, aku 99,9% setia sama kamu. Kira-kira gimana rasanya? Apa itu cukup? Ya jelas nggak bisa kan? Dan inilah poin yang mau Yosua sampaikan. Dalam hal kepercayaan dan loyalitas sejati, komitmen 99,9% itu sama saja dengan kegagalan total. Satu mata rantai yang lemah bisa merusak seluruh rantai. Nggak ada ruang untuk kompromi. Jadi pelayanan yang Tuhan harapkan itu berdiri di atas dua pilar kuat. Yang pertama tamim atau tulus ikhlas, artinya kita memberikan yang terbaik tanpa cacat, tanpa ditahan-tahan. Yang kedua emet atau kebenaran, artinya kita bisa diandalkan, konsisten dan setia dari waktu ke waktu. Jadi bukan cuma soal semangat sesaat, tapi soal kualitas dan konsistensi jangka panjang. Kadang-kadang kita dengar Tuhan itu cemburu, dan kita jadi agak aneh ya dengernya. Tapi, cemburunya Tuhan itu beda banget sama cemburunya manusia. Itu nggak egois. Justru itu datang dari kasih yang begitu dalam, sampai-sampai dia nggak tega melihat kita terluka karena berpaling pada hal-hal yang justru akan menghancurkan kita. Ini adalah kasih yang melindungi. Oke, kalau pilihannya sejelas itu, apa dong yang bikin susah? Nah, Yosua tahu persis apa penghalang terbesarnya. Godaan berhala, yang ternyata nggak pernah lekang oleh waktu. Tepat setelah bangsa itu dengan semangat bilang, kami akan melayani Tuhan. Yosua malah kasih jawaban yang mengejutkan ini. Kenapa dia bilang gitu? Apa dia sengaja mau bikin mereka putus asa? Bukan, ini bukan untuk bikin mereka pesimis. Ini tuh semacam reality check yang keras. Yosua tahu banget kalau tekad manusia sekuat apapun pada akhirnya pasti akan goyah. Pesannya jelas. Kesetiaan sejati itu mustahil dicapai dengan kekuatan sendiri. Itu cuma mungkin kalau mereka bergantung penuh sama kekuatan Tuhan. Filsuf Agustinus pernah menjelaskannya dengan sangat baik. Kita semua ini diciptakan untuk menyembah sesuatu. Ada kekosongan di dalam diri kita yang bentuknya seperti Tuhan. Dan kalau kita nggak mengisinya dengan Tuhan, kita pasti akan mengisinya dengan hal lain. Nah,
Disinilah tantangannya jadi relevan banget buat kita sekarang. Berhala modern itu bukan patung dari batu. Berhala modern itu adalah apapun yang kita andalkan untuk rasa aman, kepuasan, atau identitas kita selain Tuhan. Bisa jadi pekerjaan kita, status sosial, hubungan, atau bahkan ponsel di kantong kita. Pertanyaannya adalah, apa yang mengisi lubang berbentuk Tuhan di hati Anda? Jadi, gimana caranya Yosua sendiri bisa membuat pilihan yang luar biasa ini dan menjalaninya dengan setia sampai akhir? Apa sih rahasianya? Kehidupannya yang hebat dan kepemimpinannya yang berhasil, itu bukan karena dia jenius strategi perang atau super karismatik. Bukan. Semuanya berakar pada satu praktek yang konsisten dan sebenarnya sangat sederhana. Ini dia prosesnya. Simple, tapi dampaknya luar biasa. Pertama, dia menerima firman, artinya dia mendengarkan Tuhan. Kedua, dia mempelajarinya, dia merenungkan dan berusaha memahaminya. Dan yang paling penting, ketiga, dia menerapkannya, dia menghidupinya. Siklus inilah yang jadi kompas buat seluruh hidupnya. Pada akhirnya, warisan Yosua itu bukan soal kota-kota yang dia taklukkan, tapi soal kesetiaannya yang nggak pernah goyah. Dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik, karena dia nggak pernah menyimpang dari panggilannya. Bukan kemenangannya, tapi kesetiaannya lah yang mendefinisikan siapa dia. Dan sekarang, pilihan yang sama ada di hadapan kita. Yosua sudah memberikan teladan. Setiap hari, dalam setiap keputusan, kita memilih siapa atau apa yang kita layani. Pilihan-pilihan kecil inilah yang pada akhirnya membangun warisan kita. Jadi, pertanyaannya tetap sama dan menggema sampai hari ini. Pilihan apa yang akan Anda buat? Subscribe to my channel.